Kau curi lagi, kau genggam lagi, kau tawan lagi hatiku yang telah terbiasa tanpa dirimu. Kau jerat diriku, kau curi lagi, kau genggam lagi, kau tawan lagi hatiku yang telah terbiasa tanpa dirimu. Kau jerat diriku, kau curi lagi, kau genggam lagi, kau tawan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya Dani hadir untuk menemani Anda di dialog pagi. Kami hadirkan untuk kebersamaan kita ya, dan kita masih membahas tentunya tema kita pagi hari ini, apa kabar ya, vaksin COVID-19 tahap pertama menuju ke tahap kedua kita ya. Untuk Terbang ke sana, ku ingin sini membagi cinta. Terserah kamu, apa maumu. Terserah kamu, ku ikut saja. Kamu, ku ikut saja. Nadia, kau Iya, Nadia ya, tapi bukan Nadia. Saya Dani yang menemani Anda di pagi hari ini ya. Ini dari Koran Fajar hari ini di halaman utama ya. Pemerintah Makassar juga terus melakukan proses vaksinasi bersama dengan kami juga di pagi hari ini, dan juga Bapak AKBP Azan Kasat Binmas Polrestabes Makassar yang nanti juga bersama dengan kami di pagi hari ini. Saya mau ke Pak Tommy dulu. Pak Tommy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi dulu. Iya, apa kabar Pak Tommy? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Tommy ini adalah seorang tenaga kesehatan benar di Pulau Baranglompo ya Pak ya? Betul, betul. Ibu. Baik. Nah ini kalau di Pulau Baranglompo ini ada puskesmas pastinya Pak ya? Ada puskesmas dengan 4 puskesmas tapi punya. Baik. Ini ada berapa tenaga kesehatan di puskesmas tersebut Pak? Yang terdaftar, yang kami daftarkan kemarin itu untuk sakit atau 1 minggu pasca sakitan mereka tidak boleh dulu vaksinasi. Ada juga teman-teman yang habis melahirkan atau ibu menyusui itu kan tidak bisa. Baik. Gitu. Nah, Pak Tommy, ini kan ada apa informasi yang mengatakan bahwa banyak nakes yang menolak untuk divaksinasi. Nah, apakah memang betul seperti itu, Pak? Yang saya tahu untuk di puskesmas kami tidak ada ini yang penolakan yang terjadi. Begitu. Tapi memang awal dulu waktu masih ada isu masalah vaksinasi itu kan jadi perdebatan internal karena awalnya itu kan kami belum tahu ini vaksin ini memang ujinya bagaimana gitu kan. Ketika sudah ada hasil dari Balai POM ya, oke, kami percaya, kami siap lakukan gitu. Baik, jadi
tadi Anda mengatakan 58 baru 10 yang divaksin ya, dan Iya, sisanya itu karena bukan tidak mau tapi bukan tidak penundaan mau. ya, Betul. Tapi penundaan. kan memang kan itu kan sudah terjadwal semua. Hmm, Begitu. Saya juga kan baru tahap pertama, insya Allah tanggal 3 ini tahap kedua. baik. Seperti itu. Jadi memang semua juga ada tahapannya semua. Hmm. Dan Nah, yang perlu diketahui juga hmm, di tenaga kami juga di Baranglompo itu sudah ada 15 orang penyintas, yang jelas itu tidak mungkin untuk dilakukan vaksinasi. baik. Ya. Nah, Pak Tommy, ini banyak sebenarnya masyarakat yang penasaran gitu ya, bahkan sudah termakan dengan isu-isu hoax mengenai vaksinasi COVID-19 ya. Mereka bahkan ya merasa takut seperti itu untuk divaksin. Nah, ini Pak Tommy mungkin dari salah satu orang yang sudah divaksin tenaga kesehatan, karena masyarakat ini nanti pertengahan Februari. Mungkin ada informasi yang bisa dibagikan kepada masyarakat, sebenarnya apa yang dirasakan ya Mas Tommy setelah dilakukan vaksinasi, Pak Tommy, pada tubuh Anda? Yang jelas ketika setelah divaksinasi itu awalnya tidak terasa apa-apa. Mungkin nanti menjelang sore hari itu kita ngerasa badan agak hangat, tapi itu reaksi normal karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh pasti ada reaksi dalam tubuh. Terus gejala yang kedua mungkin badan agak terasa pegal, yang paling ini ngantuk sih Mbak. Ngantuknya itu, terus pengen makan. Tapi setelah tidur, ya setelah tidur itu besok bangun segar lagi. Segar Nggak lagi. nggak ada rasa apapun itu. Dan pernah saya sampaikan itu di Jumat minggu lalu, kebetulan itu hari saya diundang jadi pemateri oleh teman-teman FPM Unhas yang lagi PBL, itu saya jelaskan di depan masyarakat. Baik. Ada beberapa kelompok masyarakat. Dan memang gejalanya minimal lah, kan sama lah seperti bayi yang diimunisasi, mungkin agak rewel malamnya setelah imunisasi, tapi besoknya dia segar lagi. Itu Baik. aja. Iya, ini yang menjadi persoalan, bahwa ketakutan dari efek tersebut. Nah, ada hal yang mungkin bisa dijelaskan seperti itu, bahwa ternyata tidak ada efek yang jangka panjang ya yang disebabkan oleh Betul. vaksinasi ini ya, Pak ya. Iya, ya intinya Mbak gini ya, kalau memang ketika di screening kan di meja pertama itu dicari biodata, di screening, diperiksa juga, di situ masyarakat jujur saja apakah punya penyakit yang memang yang diperbolehkan tidak divaksinasi, kan sudah dijelaskan. Akhirnya tidak jujur pada data yang diminta. Kalau Baik. dilakukan itu dengan jujur, insya Allah itu akan menekan gejala yang tidak diinginkan. Baik, Begitu. iya. Jadi harus jujur ya, meskipun kita semangat untuk divaksin, tapi jika Betul. ada hal-hal yang tidak memenuhi kriteria juga pasti akan ditunda atau ya tidak bisa Iya, untuk betul. divaksin Toh juga ya. ditunda kan tidak lama. Pada Baik. 2 minggu kemudian itu akan dilakukan vaksinasi. Kan teman-teman juga begitu. Minggu ini nggak bisa, kita hitung berapa hari, oke, jadwalkan hari ini. Begitu. Baik. Seperti itu. Iya, saya mau ke narasumber kami. Anda juga bisa bergabung di 36211853 pendengar, untuk bersama-sama di kesempatan pagi hari ini, bersama juga dengan Bapak AKBP Azan ya, Kasat Binmas Polrestabes Makassar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, pagi. baik. Kami sedang melakukan proses wawancara via Zoom bersama dengan Pak Azan, Kasat Binmas Polrestabes Makassar ya. Ini kalau kita berbicara mengenai vaksinasi COVID-19 ya, seperti apa sebenarnya peran Polrestabes Makassar? Awalnya Om Swastiastu. Ya, terkait masalah vaksinasi kan ini sekali tadi sedang jadi pembicaraan hangat di masyarakat. Ini kan terkait masalah vaksinasi ini, tentunya kita ini merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2010 tentang vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Nah, tentunya anggota Polri dalam ini khususnya Polrestabes Makassar wajib mengawal terkait dengan kebijakan pemerintah, terutama terkait pelaksanaan vaksinasi ini. Nah, tentunya dalam kegiatan vaksinasi ini itu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitor, dan evaluasi. Nah, bagaimana peran kepolisian khususnya Polrestabes Makassar ya kan, dalam mengawal kegiatan pelaksanaan vaksinasi supaya bisa berjalan dengan aman? Ya, tentunya sesuai dengan tupoksinya melaksanakan pengamanan mulai dari tahap perencanaan. Yaitu perencanaan ini termasuk juga pendampingan, ya kan? Pendampingan
registrasi ulang masyarakat yang penerima vaksin. Nah, itu dari awal pendistribusian kita sudah melakukan pengamanan. Nah, ini sudah dilaksanakan sampai ke tingkat puskesmas. Nah, itu sudah dari pimpinan sudah kebijakan, itu sudah disiplinkan anggota-anggota yang terlibat untuk melaksanakan pengamanan dalam rangkaian kegiatan vaksinasi ini. Demikian, Mbak. Ya, baik. Ada berapa personel yang diturunkan pihak kepolisian khusus untuk menangani dan mengamankan proses vaksinasi ini, Pak? Ya, baik. Kalau jumlah saya lupa, ya jelas situasional sifatnya, ya kan, termasuk juga pengamanan mulai dari pendistribusian dari tingkat provinsi itu kemarin sudah ditempatkan 10 orang personil dari Polsek Tamalan Ria, termasuk juga pendistribusian sampai ke Kota Makassar. Itu yang kita libatkan adalah personil yang Apa informasi yang tersebar berita-berita hoax mengenai vaksin Sinovac ini, Pak? ya tentunya di sini laporan kepolisian, ya kan, khususnya dalam hal ini kan. Nah, terkait apa yang disampaikan Mbak tadi terkait berita hoax, ya tentunya kita terus melakukan edukasi. Tentunya kita nggak bisa bekerja sendiri, kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Kenapa yang perlu dilibatkan? Ya mungkin kalau dengan tokoh agama, tokoh masyarakat mungkin lebih percaya, ya kan. Nah, termasuk juga kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan juga, ya kan, terkait meminta selebaran terkait dengan COVID ini. Nah, terkait ini juga kan kita harus sampaikan kepada masalah vaksinasi ini, para pejabat, ya kan, dari presiden sampai gubernur bupati sudah melakukan vaksinasi, ya kan, bahwa itu aman bagi manusia, ya kan. Nah, ini kadang-kadang memang ya terkait masalah ini kan ada berita-berita hoax, ya tentunya kami juga dari pihak kepolisian sudah membentuk juga tim, ya kan, cybercrime itu dalam rangka untuk mengantisipasi, ya kan, berita-berita yang dapat menyesatkan masyarakat. Baik, ini sudah ada penindakan atau seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat mengenai vaksin ini? Apakah ada penindakan kepada para pelaku penyebar hoax, Pak? Ya, untuk sementara itu Polrestabes belum ada, ya kan, belum kita dapat itu. Yang jelas kita tetap masih melakukan kegiatan edukasi. Apalagi sekarang kan kita juga masih membantu pihak pemerintah kota melaksanakan operasi justisi, yang salah satu adalah terus mengedukasi masyarakat, menyampaikan masyarakat. Nah, kita di Kepolisian Polrestabes Makassar khususnya kan ada garda terdepan kami dalam kegiatan edukasi rekan-rekan Babin Katimas. Nah, ini rekan-rekan Babin Katimas ini akan terlibat langsung dalam kegiatan vaksinasi ini. Kenapa terlibat langsung? Karena sekarang dalam hal untuk mengedukasi masyarakat, pada masyarakat ini itu ada awalnya ada melalui SMS, ya kan, SMS. Nah, jadi pertanyaan, nah, kalau masyarakatnya HP-nya nggak ada, misalnya kan, atau HP-nya hilang, itu masyarakat tidak tahu. Nah, di sini melalui aplikasi ini Babin Katimas dapat mengetahui langsung masyarakatnya alamat secara lengkap. Nah, disitulah nanti rekan-rekan Babin Katimas memberikan pendampingan, memberikan penjelasan sampai mereka melakukan registrasi. Baik. Ya, saya ke pendengar ya Pak ya, di 3621853 untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bersama-sama kita masih membahas mengenai apa kabar vaksin COVID-19 yang pertama dan menuju ke vaksinasi COVID-19 yang kedua ya. Tadi informasi dari Pak Tommy bahwa ya sebenarnya bukan menolak ya para nakes tersebut, tapi mereka terpaksa harus ditunda karena ada yang melahirkan, ada juga yang tekanan darahnya cukup tinggi ya, jadi ini tidak ada penolakan yang dilakukan oleh para nakes. Baik, 3621853 saya ajak Anda untuk bergabung di pagi hari ini. Pak Tommy masih bersama dengan kami ya. Pak Tommy. Iya. Ya, selama ini di Baranglompo bagaimana sosialisasi dari PKM Baranglompo untuk meyakinkan masyarakat, apalagi kita ini sudah menuju ke di bulan Februari dan jadwalnya ditargetkan masyarakat ini pertengahan Februari. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh PKM Baranglompo ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Pak? Ya, yang jelas yang pertama yang kami lakukan adalah koordinasi nanti lintas sektor dulu, Mbak. Di sini kan lintas sektor dari mulai instansi pemerintahan, baik itu kelurahan, kecamatan. Lalu nanti kita akan beranjak juga ke RT RW dan para tokoh kader. Itu pendekatan mungkin kita sudah lakukan terus menerus begitu. Selain itu juga kan kita
berikan kesaksian secara langsung karena kami yang duluan divaksin itu seperti apa hasilnya, apa yang terjadi, apa yang kami rasakan, itu kan yang penting begitu. Karena kalau untuk menepis berita hoax seperti itu ya harus ada bukti Baik. begitu. Karena kalau kita hanya bicara, tapi ya alhamdulillah untungnya pemerintah juga kan menargetkan yang pertama dilakukan vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Itu kami bersyukur. Kenapa? Karena memang kami yang ada di garis depan, termasuk juga di garis terakhir, yang setiap hari juga kami bertemu dengan dengan warga yang memang kita tidak bisa tahu secara real kecuali kalau ada hasil pemeriksaannya itu. Nah ini secara tidak langsung setelah kami divaksin, kami tahu hasilnya seperti apa, apakah ada gejala segala macam, dan itu jadi diskusi tersendiri, dan itu jadikan cara bagaimana sosialisasikan secara nyata bahwasanya kami yang sudah divaksin pun tidak merasakan gejala yang seperti diisukan. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat saat Jumat yang lalu itu ada isu yang tentang bahwasanya vaksin yang beredar di masyarakat itu harganya sekian berbeda yang pada presiden segala macam. Itu yang buat saya juga tertawa sendiri. Saya bilang, yang saya lihat vaksin yang diberikan sama Pak Presiden dengan yang kami terima itu sama begitu. Terus dikatakan lagi bahwasanya ada yang meninggal, ada yang sakit lah ini segala macam. Saya bilang sampai saat ini kan belum ada laporan seperti itu. Begitu, dan yang kami alami sendiri pun tidak ada. Dan itu memang yang harus tersampaikan secara begitu. Nanti pemberitahuannya itu bisa dalam bentuk spanduk, tapi yang paling baik memang kita lakukan dengan pendekatan lintas sektor seperti itu, Pak. Baik. Nah ini kalau jumlah penduduk di Baranglompo ini ada berapa banyak, Pak? Berdasarkan data Dinas Kesehatan ini yang bisa mendapatkan vaksinasi, Pak? Kalau untuk sampai saat ini kami juga masih menunggu data real, karena kan itu nanti dari Pusdatin itu yang menentukan, Mbak, ya. Baik. Begitu. Tapi kalau dilihat dari data yang berhak mendapatkan vaksin kurang lebih mungkin sekitar 6.000 jiwa ya kalau untuk Baranglompo. Baik, ini cukup besar juga ya 6.000 jiwa. Ya. Nah, Pak, ini banyak juga yang bertanya seperti ini. Nah, ini kalau vaksin pertama yang disuntikkan itu ternyata belum bisa membentuk antibodi ya. Jadi nanti vaksin kedua, apakah memang seperti itu, Pak Tommy? Ya, karena kan ini baru di masa pandemik seperti ini kan memang kalau kita bicara masalah keilmuannya, ini memang membentuk sebuah vaksin itu tidak seperti ya harus ada penelitian yang tahap jangka panjang juga begitu. Cuman kan intinya di sini Balai POM sudah melakukan penelitian dan itu sudah melakukan sampai tahap uji klinis yang ketiga, makanya muncul pengumuman bahwasanya ini bisa diberikan dalam masa pandemi, emergency itu bisa dilakukan. Kenapa mesti dilakukan 2 tahap? Karena memang itu yang penelitian terakhir yang dilakukan. Seiring dengan berjalannya waktu, mungkin nanti akan diperbaiki lagi, mungkin vaksinnya seperti apa. Kalau sekarang yang pertama itu belum membentuk antibodi dalam tubuh kita, kalau dilihat dari gejalanya, yang kita ngerasa demam kita, bahwasanya tubuh kita mengenal kalau COVID itu yang masuk dalam tubuh kita sudah dikenal. Jadi kalaupun nanti kita terpapar, setidaknya bisa mengurangi risiko yang lebih parah dari yang terjadi sebelumnya. Iya. Jadi ini memang sebenarnya vaksin bukan untuk menyembuhkan COVID ya, tapi untuk membentengi diri kita dari COVID seperti itu ya. Iya, baik, betul. Jangan kita masih terus bersama dengan Pak Tommy ya. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di 3621853 ya. Masih berbicara seputar vaksin. Apa kabar vaksin yang pertama ya? Pak Tommy tadi sudah memberikan penjelasannya bahwa tidak ada efek yang kita riset di Prestabes itu akan dapat jadwal itu di bulan Februari ya. Iya. Pak Azan, ini di bulan Februari pertengahan ya Pak Azan ya? Ya, Pak. Baik, di bulan Februari ya Pak ya, pertengahan ya? Ya, bulan Februari, pertengahan insyaallah. Iya, bagaimana kesiapan dari Polrestabes Makassar ini untuk proses vaksinasi, Pak? Ya, tentunya terkait masalah vaksinasi kan kita juga edukasi juga
bukan hanya kepada masyarakat, kepada anggota juga. Tentunya apa yang disampaikan tadi bahwa sebelum vaksinasi ini kan nanti akan kita mengisi data. Sekarang kan ada di proses pendataan. Jangan sampai apa yang disampaikan kita semangat untuk divaksinasi, ternyata kita tidak masuk kriteria yang bisa divaksinasi. Ya, mungkin ada yang ada kriteria tertentu ya kan, yang ada sakit bawaan tidak bisa divaksinasi. Nah, sementara kan lagi kita mematahkan pendataan terkait personel mana yang bisa dilaksanakan vaksinasi dan tidak. Insya Allah semua siap ya. Polri siap. Kan, ya. Baik, saya ke pendengar silakan di 36218553 untuk bergabung bersama. Selamat pagi, dengan Pak siapa, Pak? Waalaikumsalam, Pak Nurullah di Biringkanayang. Iya, Pak Nurullah, apa kabar Pak Nurullah? Ya, alhamdulillah baik. Iya, Pak Nurullah silakan dengan Pak Tommy di tenaga kesehatan di PKM Baranglompo ya, dan juga Pak Azan, ini Kasat Binmas Polrestabes Makassar. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih Pak narasumber yang ingin terkait dengan keyakinan juga bahwa masyarakat itu karena keyakinannya bahwa ya kalau masalah penyakit ditentukan oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yang kedua, biar kita berusaha untuk mengobati penyakit kalau memang belum dikehendaki oleh Tuhan, itu juga berat susah sembuhnya. Maka image atau mindset seperti ini bagaimana cara merubahnya agar bisa kita mendapatkan pencerahan di masyarakat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Azan dulu. Ini mungkin tugas kepolisian ya untuk bisa membendung berita-berita mengenai hoax. Ini mindset masyarakat ini sudah terbangun ya dengan berita-berita hoax tentang vaksin ini. Ini bagaimana upaya-upaya dari kepolisian ya untuk bisa mengatasi informasi-informasi yang banyak berseliweran di masyarakat ini, yang kita sebenarnya juga tidak tahu yang benar atau fakta atau sebenarnya hoax. Ini yang sulit Pak untuk bisa membedakan. Oke, makasih. Jadi seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi ini merupakan adalah bagian dari upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya pekerjaan berat ini kan dari sektornya adalah sektor kesehatan, tapi tidak bisa akan dipikul sendiri oleh rekan-rekan kita dari sektor tenaga kesehatan ini. Tentunya keterlibatan aktif dan dukungan konkret dari seluruh sektor, ya kan, dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Polri dalam hal ini sangat dibutuhkan. Nah, terkait masalah berita hoax, nah, tentunya kita kan awal-awalnya kan banyak diragukan tentang kehalalan, ya kan. Terkait vaksin ini kan sudah ada penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ya kan? Nah, di samping itu juga kita kan terus masif, ya kan, menyampaikan kepada masyarakat terkait berita-berita yang ada. Tentu kan sekarang kan kita harus lebih masif itu mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan masyarakat akan pentingnya vaksinasi ini. Nah, ini yang jadi titik tekan kita. Nah, kan? Nah, tentunya kan terkait berita-berita hoax yang beredar, ya tentu kan kami juga dari pihak kepolisian sudah membentuk tim, ya kan. Nah, bentuk tim ya tentunya selain tim edukasi juga ya tentunya ada ada tindakan secara represif nantinya, itu tindakan akhir ya kan, kalau memang berita hoax ini betul-betul ya banyak merugikan masyarakat nantinya. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak penanya tadi, bahwa kalau masalah sakit itu kan walaupun kita sudah ini, kalau memang Tuhan menghendaki kita sakit pasti sakit, iya. Tapi kan dalam agama kita juga mengajarkan untuk ikhtiar. Salah lagi kalau kita nggak berikhtiar, ya kan? Hanya sekedar menerima saja, sudah tahu sakit, tidak mau berobat, ya kan salah juga, ya kan? Nah, tentu salah satu ikhtiar kita, ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Makassar ini tetap sehat. Karena kita nggak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID ini. Ini adalah vaksinasi adalah bagian upaya. Nah, tapi perlu saya sampaikan juga, ya kan? Jangan sampai nanti sudah divaksin, ya kan, kita merasa aman. Nah, tetap, ya kan, protokol kesehatan yang 3M itu ya harus kita tetap laksanakan. Nah, jangan sampai masyarakat juga kebablasan, sudah divaksinasi ya, saya bisa hura-hura ke sana, tidak, ya kan. Nah, itu yang perlu kita edukasi terus ke masyarakat, yang kita harapkan juga, ya kan. Ya, alhamdulillah, ya kan, saya berapa kali diundang RRI ini terkait masalah COVID ini, salah satu upaya, ya kan, RRI untuk mengedukasi masyarakat, ya kan, membenarkan berita-berita yang selama ini mungkin
kurang Baik. pas ya kan. Ya, terima Demikian, kasih Mbak. Pak Nurullah tadi dan jawaban dari Pak AKBP Azan ya. Saya ke Pak Tommy dulu. Pak Tommy, ini lebih banyak Iya. informasi hoax sebenarnya yang beredar dibanding informasi dan edukasi yang diberikan oleh apa stakeholder terkait yakni kesehatan gitu seperti itu. Iya. Nah ini meskipun Barang Lompo ini adalah pulau yang berada masyarakat pulau seperti itu, tapi tentunya akses informasi hoax juga ini apakah memang sudah menjangkiti juga warga pulau, Pak? Ini maksud saya jauh dari keramaian kota gitu, tapi apakah memang juga banyak mereka terima informasi seperti itu, Pak? Ya, informasi itu sudah sampai. Karena kan seiring dengan IT perkembangan sosial media yang begitu cepat, itu memang harus diimbangi juga dengan kita menyebarkan tentang berita yang benar di sosial media. Begitu. Makanya yang kami lakukan sebetulnya bukan, saya nggak bicara dulu masalah Pak, dari mulai munculnya pandemi COVID ini dari bulan Maret tahun lalu, April tahun lalu itu saya membentuk grup WA grup yang isinya itu setiap pulau berbeda. Intinya di situ kita informasikan berita yang benar untuk mengfilter segala macam. Jadi di dalam grup itu ada RT, RW, kader, tokoh masyarakat juga ada di dalamnya. Jadi setiap ada berita yang tersebar, kita ini loh yang benarnya, ini loh yang benarnya. Seperti itu. Memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh yang khas muncul di masyarakat. Baik. Masalah keyakinan. Susah-susah gampang, tetapi kalau kita lakukan pendekatan dengan benar, insya Allah itu akan diterima secara baik. Karena sebetulnya di wilayah kerja kami pun juga penolakan dari mulai masalah pemeriksaan rapid test sampai tes swab itu sangat tinggi awalnya. Baik. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita juga lakukan pendekatan secara masif. Itu akhirnya lama-kelamaan mereka bisa menerima dengan baik. Ya. Baik, saya ke pendengar kembali 3621853. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Ismail di Biringbulu, Goa. Di Biringbulu, Goa ya, Pak Ismail. Ya, apa kabar Pak Assalamualaikum, Pak Ismail? narasumber. Ya. Ya. Waalaikumsalam ya. Begini. Kalau masalah itu, kita di sini bukannya kita untuk menolak namanya vaksin. Cuma kebanyakan dari teman-teman ini bahkan mendengar dari telepon teman-teman, ada teman saya di Batam juga pernah menelpon tadi malam itu. Dia bilang kalau misalnya khususnya dari Biringbulu Goa itu ada datang untuk, misalnya ada orang mau datang untuk divaksin ke orang-orang sana, jangan dihiraukan, jangan dipeduli. Karena dari Batam saya dengar itu dia punya keponakan itu, saya punya teman sudah divaksin, katanya setelah 7 hari kemudian dia tiba-tiba kena lumpuh lalu dia meninggal. Makanya orang-orang sini dia takut. Jadi makanya saya tanya sama Pak narasumber ini, apakah memang betul-betul itu atau bagaimana? Cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, di Biringbulu ini di Kabupaten Goa ya. Saya ke Pak Tommy dulu. Pak Tommy ini lebih berdekatan dengan masalah vaksin untuk efeknya. Nah, ini ada yang katanya sudah divaksin dan akhirnya seminggu kemudian lumpuh. Nah, ini salah satu berita yang memang harus dicari fakta yang benar. Iya. Karena kan selama ini yang diberikan vaksinasi itu baru tenaga kesehatan. Baru tenaga kesehatan ya, belum ada yang lain. Ya, kalau ada yang mengakui bahwasanya ada warga yang sudah divaksin, Itu hoax aneh pasti. Ya, itu. Baik. Jadi pertanyaan seperti ini muncul Mbak waktu pertemuan Jumat lalu itu seperti itu. Pertanyaan saya kembali sama salah seorang pertanyaan itu, saya bilang begini, Bu, itu yang kasih tahu Ibu seperti itu apakah dia sudah divaksin atau belum? Belum. Terus dia tahu dari mana? Katanya. Saya bilang, tanya kembali sama orang yang cerita itu. Kita mau vaksin dulu, baru kita cerita hasilnya seperti apa. Karena kalau belum pernah, saya bilang nggak bisa kita bilang atau percaya begitu saja. Baik. Karena saat ini yang dilakukan vaksinasi oleh pemerintah itu baru tenaga kesehatan. Jadi kalaupun ada yang mengaku-ngaku, saya jamin itu adalah hoax. Baik. Begitu. Jadi ini informasi ya. Kalau ada informasi seperti ada divaksin seperti ini, nah itu pasti hoax ya karena belum ada informasi untuk anak-anak dan juga masyarakat ya. Baik, saya ke pendengar kembali 3621853. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Bibi. Pak Wibi, silakan Pak Wibi. Begini Pak narasumber ya. Ini mengenai vaksin. Cuma kadang-kadang saya
Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang takut dengan jarum suntik? Bagaimana dengan orang yang Banyak takut jarum suntik? orang takut jarum suntik, langsung lari sembunyi. Terima kasih. Iya, kalau takut jarum suntik itu sini kepala puskesmas yang takut jarum suntik. Sebetulnya maaf Mbak ya. Iya. Kalau masalah Saya ke Pak Azan dulu ya, Pak Tommy ya. Pak Azan silahkan. Ya kalau saran Pak saya, Wibi. kalau Bapak tadi, Pak siapa tadi? Pak Wibi, kalau takut disuntik, harusnya disuntik dulu supaya tahu rasanya. Nah, kalau sudah tahu rasanya disuntik, baru bisa mengungkapkan bagaimana rasanya. Jangan takut Pak, itu yang jelas. Baik. Itu Ini yang kan takut itu sama secara- jarum suntik ya. Memang sudah bawaan mungkin seperti itu, takut sama jarum suntik. Baik. Ya, tapi ini sebenarnya yang mau ditanyakan ya, apakah sebenarnya beda ya cara proses penyuntikan ketika kita akan divaksin dengan proses penyuntikan biasa seperti itu? sebetulnya sama saja Mbak. Tapi memang kan tenaga vaksinator ini sudah dilatih, begitu, sudah terlatih. Jadi 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia itu sudah terlatih semua. Jadi mereka itu tidak orang yang baru kemarin langsung disuruh menyuntik, tidak. Enggak ya. Karena memang dari mulai alat pelindung diri baik untuk petugasnya dengan untuk pasien yang akan divaksin itu kita jaga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa Pak? Dengan Abdullah Sewang di Makassar ini. Iya, silahkan Pak Sewang. Iya, saya sambung tadi ini. Masalah hoax ini. Betul-betul yang berita yang beredar di Goa itu hoax betul. Karena betul-betul belum ada masyarakat yang disuntik, yang divaksinasi kecuali petugas kesehatan. Iya, jadi mohon narasumber ini memperjelas, memberitakan bahwa belum ada masyarakat yang divaksinasi selain daripada petugas. Anak-anak juga Mila gitu dan mengetahui dari informasi-informasi yang tersebar ini mungkin dari cybercrime ini bisa memilah ini sebenarnya hoax dan disampaikan kepada masyarakat Pak selama ini bahwa ini hoax. Ya, baik Mbak. Ini terkait isu-isu yang beredar ya kan, yang berita hoax itulah kami kan ada penjuru terdepan kami yang langsung melaksanakan kunjungan-kunjungan ke masyarakat dalam bentuk door-to-door system melalui rekan-rekan Babin Kaptipmas kami. Nah, kami harapkan nanti juga kalau masyarakat mendengar berita ini langsung bisa konfirmasi ke anggota kami rekan Babin Kaptipmas yang ada di setiap kelurahan. Sehingga terima kasih informasi ini. Nanti sebentar selesai gigiannya saya coba hubungi rekan saya yang ada di. Ya, baik. Terima kasih Pak Azan ya, dan pendengar saya dengarkan dulu ya satu informasi berikut sebelum kita juga lanjut. Tetaplah bersama dengan kami Pak Tommy, Pak Azan dan juga pendengar dimanapun berada. Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Harif Fadilah SKPSH. Pada masa pandemi adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi yang terpapar. Kami PPNI sama kesehatan. Kita belajar ilmu kesehatan. Ya, semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan. Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Saat kita pulang ke rumah, melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitarnya. (94,4 FM) Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ya, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar ya, berbicara kita dengan topik apa kabar vaksin COVID-19 tahap pertama, dan kita menuju ke tahapan kedua ya, membendung segala informasi hoax yang beredar di masyarakat. Nah Pak Azan ya, di statement terakhir Anda, di closing statement Anda mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan Pak Azan. Terima kasih. Tentunya mari kita dukung kegiatan vaksinasi ini. Ya kan, seperti kita ketahui bahwa kegiatan vaksinasi ini adalah bagian dari upaya adalah untuk mencegah menanggulangi pandemi COVID-19 khususnya di Kota Makassar.
Jadi silakan nanti masyarakat yang sudah mendapatkan jatah nanti untuk vaksinasi pada saat waktunya nanti yang tepat, silakan datang di tempat yang sudah disiapkan. Dan insya Allah jangan takut, ya kan? Nanti kalaupun ini perlu pendampingan, rekan-rekan kami dari kepolisian khususnya Babin Katimas akan siap mendampingi rekan-rekan pada saat peregistrasian, ya kan, sampai selesai yang vaksinasi. Tentunya marilah kita wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan melalui vaksinasi COVID-19. Demikian Pak, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Tetap kita jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Baik, terima kasih Pak Azan AKBP Azan Kasat Binmas Polrestabes Makassar atas waktunya bersama dengan RRI di pagi hari ini ya, dan sukses selalu untuk Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda kita masih bersama dengan Pak Tommy dari PKM Barang Lompo bersama dengan Anda di kesempatan hari ini, dan juga bersama dengan Ibu Yeni. Ibu Yeni merupakan salah satu dosen virologi dari Universitas Hasanuddin Makassar yang tentunya kita berbicara mengenai vaksin COVID-19 ini ya, dan bagaimana sebenarnya cara kerja vaksin ini di tubuh kita ya, sehingga tentunya bisa membentengi tubuh kita dari virus COVID-19. Ya, Pak Tommy masih bersama dengan kami, Pak Tommy ya. Ya, Pak Tommy, ini tentunya mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan efek-efek dari vaksin ini. Ini pastinya tidak berbahaya dan aman ya untuk masyarakat. Silakan Pak Tommy. Ya, untuk efek yang saya rasakan sendiri dan saya sempat diskusi juga dengan beberapa teman yang sudah divaksin, gejala yang muncul itu sangat minimalis. Bisa dikatakan tidak ada lah. Baik. Karena kalau hanya terasa badan agak hangat, sakit-sakit badan, yang paling ininya adalah ngantuk, jadi tidur jadi lebih cepat. Itu yang muncul. Dan untuk gejala yang lebih dari itu, alhamdulillah dari beberapa orang yang saya sempat tanya, saya sempat diskusi, itu tidak ada. Begitu. Jadi insya Allah ini aman, begitu. Dan hasil penelitian pun juga ini bisa diizinkan, artinya itu sudah bisa dilakukan. Dan yang jelas Mbak, kalau misalnya nanti ada gejala yang lebih dari itu, kan kita dapat kartu vaksinasi. Di belakangnya itu, di bawahnya itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi secara langsung siapa yang memberikan vaksinasi. Baik. Begitu. Jadi nanti setelah proses vaksinasi kita diberikan kartu vaksin ya Pak ya. Ini menandakan bahwa kita sudah divaksin. Baik. Betul. Baik. Ya Pak Tommy, terima kasih atas waktunya pagi hari ini bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Sukses selalu untuk Anda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi Pak Tommy ya dari Puskesmas Barang Lompo Makassar ya, dan ini tadi diinformasikan bersama Pak Tommy bahwa ada 58 tenaga kesehatan, baik yang memang tenaga kesehatan dan tenaga administrasi di puskesmas tersebut masuk dalam kategori penerima vaksin, tapi baru 10 yang berhasil. Karena kenapa? Bukan karena menolak ya yang lainnya, tapi karena ini ada hasil screening, baru saja sakit, terus terkena COVID gitu, dan tekanan darah tinggi, habis melahirkan, ini semua tidak masuk dalam kriteria. Ditunda dulu untuk sementara ya. Baik pendengar, jadi bukan menolak. Nah ini bukan menolak ya. Saya kembali lagi bersama dengan narasumber kami selanjutnya, menutup kebersamaan kita bersama dengan Ibu Yeni, dosen virologi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat pagi Ibu Yeni. Selamat pagi Mbak. Iya, apa kabar Ibu Yen? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Ibu Yen. Nah Ibu Yen, ini kalau kita berbicara mengenai vaksinasi COVID-19 ya, tahap pertama dan kita menuju ke tahap kedua Ibu Yen. Nah Ibu Yen, ini masih banyak masyarakat yang meragukan mengenai vaksin COVID-19 ini, bahkan termakan isu-isu hoax yang terjadi di masyarakat. Nah ini bagaimana sebenarnya Anda meyakinkan bahwa vaksin ini memang sangat baik untuk membentengi diri kita dari serangan virus COVID-19. Silakan Ibu Yeni. Ya baiklah, kalau bicara tentang vaksin sebenarnya ya cukup panjang yang harus kita jelaskan untuk meyakinkan masyarakat. Dan memang kalau gerakan anti vaksin itu sudah lama Mbak, sudah dari dulu ada, termasuk untuk vaksin-vaksin yang untuk bayi.
Jadi wajar saja kalau sampai sekarang termasuk vaksin COVID mereka juga sebarkan hoax-hoax. Ya, jadi sebenarnya untuk vaksin itu ini merupakan usaha kita untuk mencegah supaya kuman yang masuk itu nanti pada saat dia masuk kita sudah punya pertahanan. Jadi semacam membentuk tentara untuk supaya tubuh kita sudah mengenal. Pada saat dia mengenal itu terjadi proses-proses dari sel-sel tubuh karena tubuh kita sudah dilengkapi sel-sel yang mengenali antigen-antigen atau istilahnya benda-benda asing, hal-hal struktur-struktur yang tidak ada dalam tubuh kita termasuk virus ini. Pada saat dia mengenali itu terjadilah berbagai macam proses sehingga terjadi pembentukan sel-sel yang kemudian menghasilkan istilahnya antibodi. Antibodi ini nanti pada saat ada virus yang masuk, virus yang sebenarnya, dia akan melekat pada struktur virus tersebut. Jadi semacam dia netralkan istilahnya. Jadi dia tutupi bagian virus tersebut sehingga virus nanti tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita, misalnya ke dalam sel paru. Sehingga nanti kita bisa terlindungi. Nah, untuk keberhasilan vaksin itu sendiri sebenarnya sudah dari dulu ya sudah berhasil dibuktikan ya, sudah ada penyakit yang berhasil dieradikasi. Artinya dieradikasi sudah betul-betul tidak ada, padahal dulu menyebabkan penyakit yang cukup tinggi kematiannya. Ada istilahnya penyakit variola ya. Itu variola itu dengan adanya vaksinasi ini sejak tahun 80 sudah tidak ada. Yang mungkin pernah kita ingat dulu sekali ada penyakit yang seperti cacar air tapi besar-besar itu bintil-bintilnya dan sangat mematikan, itu akhirnya sudah tidak ada sampai sekarang ya. Alhamdulillah karena vaksin. Nah, jadi kita berharap dengan sejarah seperti itu bisa kita lihat nanti untuk penyakit-penyakit lain termasuk COVID ini dengan vaksin itu tujuannya adalah kita membentuk antibodi untuk menetralkan virus yang nantinya kalau kebetulan kadarullah kita kena bisa sudah siap tubuh kita menerima virus itu, menetralkan sehingga tidak jadi masuk ke dalam uji coba sebelumnya. Jadi trial itu kan mulai dari hewan coba dulu, misalnya pada tikus, kemudian setelah itu pada mamalia, misalnya monyet, kemudian setelah itu baru meningkat ke manusia, seperti itu. Jadi uji coba vaksin itu cukup panjang. Nah, disinilah kita lihat dioptimasi istilahnya. Kita optimalkan bagaimana fungsinya dalam pembentukan antibodi. Pertama tentu saja kita berikan 1 kali saja, terus kita lihat responnya. Kemudian kita akan coba bagaimana kalau pemberiannya 2 kali. Berapa lama jaraknya antara pemberian pertama dan kedua. Nah, itu semua sudah diteliti oleh para peneliti vaksin. Ada booster yang membentuk antibodi yang untuk bisa menetralkan virus kapan saja dia masuk. Seperti itu. Cuman untuk berapa lama jangka waktunya memang ini belum bisa diteliti dengan baik karena waktu yang masih sangat singkat ini ya. Baik Ibu Yeni, terima kasih sudah bersama memberikan informasi yang mungkin karena kita juga sangat dibatasi oleh waktu untuk kebersamaan kita. Terima kasih atas kesempatan Ibu Yeni bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Akhirkan dialog hari ini berbicara mengenai apa kabar vaksin COVID-19 tahap pertama dan menuju kita ke tahap kedua ya. Semoga bisa dialog ini meyakinkan masyarakat bahwa sebenarnya jangan percaya dengan isu-isu hoax yang beredar di masyarakat, bahwa upaya pemerintah untuk membentengi Indonesia, warga Indonesia dari COVID-19 ini salah satunya upaya yang dilakukan adalah dengan vaksinasi ya. Semoga tentunya upaya ini bisa meminimalkan atau membentengi kita dari COVID-19 ya, dan mengakhiri pandemi ini. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangmu selalu menghampiri, membuatku terpana dalam hati ini. Adakah kau tahu itu, oh kasih? Meskipun kau tak mencintaiku, senyummu yang selalu membuatku
menghampiri, membuatku terpana dalam hati ini. Adakah kau tahu itu, oh kasih? Meskipun kau tak mencintaiku, senyummu yang selalu membuatku terpana dan jatuh hati. Ku ingin kau jadi kekasih setia di hati. Setiap pagi kaulah yang pertama di anganku. Setiap malam selalu ku ingin kamu. Senyummu yang selalu membuatku terpana dan jatuh hati. Ku ingin kau jadi kekasih setia di hati. Ku ingin kau jadi kekasih setia di hati. Selalu membuatku terpana jatuh hati. Ku ingin kau jadi kekasih setiaku di hati. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama